Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik, para pelajar, khususnya kelas 7 saat ini, insya Allah nanti Juni-Juli kelas 8, jenjang SMP, MTS, SMP LB, dan paket B, dimanapun saja berada, mudah-mudahan tetap semangat, meskipun harus belajar dari rumah. Juga kepada Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru pengajar matematika di jenjang SMP, MTS, dan tutor paket B. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa saat ini kita kembali masih bisa bertemu melalui channel Daliana Berbagi ini. Dalam rangka kita akan melanjutkan pembahasan contoh soal AKM numerasi jenjang SMP, MTS, SMP LB, dan paket B. Kali ini adalah bagian ke-6. Kita akan bahas tentang konten data dan ketidakpastian. Kali ini adalah subkonten data dan representasinya. Nah, untuk menyingkat waktu, izinkan saya share screen karena semua sudah sering saya sampaikan bahwa adik-adik yang saat ini kelas 7, insya Allah bulan Juni-Juli kelas 8, dan pada bulan September besar kemungkinan adik-adik akan menjadi sampel dalam pelaksanaan asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang untuk jenjang SMP sederajat dan SMA SMK sederajat. Untuk jenjang SD itu insya Allah bulan Oktober. Nah, sekali lagi izinkan saya share screen. Nah, sebelumnya saya mengingatkan kepada adik-adik dan juga Bapak Ibu Guru maupun Bapak Ibu orang tua yang kebetulan memiliki cucu kelas 7, kelas 8, jenjang SMP, MTS, SMP LB, dan sederajat yang mungkin baru saja bergabung pada channel Daliana Berbagi ini agar tidak tertinggal dengan berbagai informasi yang saya bagikan melalui channel ini. Ada baiknya saya mengingatkan yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan klik loncengnya. Sekali lagi supaya tidak ketinggalan dengan berbagai informasi yang saya bagikan melalui channel Daliana Berbagi ini. Baik, masih tetap semangat ya, khususnya adik-adik. Harus semangat. Belajar dari rumah tidak jadi masalah. Yang penting belajar, dan belajar. Sehingga betul-betul siap menghadapi penilaian apapun, termasuk penilaian asesmen nasional yang akan adik-adik hadapi nanti pada bulan September mendatang. Sekali lagi, ini adalah bagian ke-6. Kontennya adalah data dan ketidakpastian, subkonten data dan representasinya. Ini link soal yang saya ambil, yang baru adalah https://hasil .id/akm/AKM/. Sudah tidak usah saya lihat kita lihat soalnya, saya yakin soalnya nanti akan sama dengan soal yang akan saya bagikan lewat channel ini. Nah, ini adalah web AKM. Ada numerasi, ada literasi. Kita lihat contoh soalnya. Dan kita bahas sekarang adalah yang numerasi. Kelasnya adalah
kelas 8, levelnya level 4. Di numerasi itu ada konten bilangan, tapi di jenjang SMP MTS ini belum ada soalnya. Nah, sebelum saya melakukan pembahasan contoh soal, saya juga sudah membahas tentang ayo coba. Jadi di web AKM itu ada soal ayo coba. Yang kelas 8 itu ini sudah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Nah, khusus soal ayo coba itu yang sudah ada soalnya itu konten geometri dan pengukuran. Itu ada 2 subkonten, yaitu bangun geometri dan pengukuran. Bangun geometri 11 soal, pengukuran 10 soal. Ini sudah saya bahas, geometri dan pengukuran itu apa? Bangun geometri itu pada bagian 1, silakan dilihat di video saya bagian 1, bagian 2 tentang pengukuran. Bagian 3 konten aljabar, subkonten persamaan dan pertaksamaan, ini 5 soal. Kemudian bagian keempat, relasi dan fungsi, ada 11 soal. Bagian kelima itu adalah rasio dan proporsi subkontennya. Kontennya masih konten aljabar. Dan pada bagian ke-6, ini akan kita bahas 11 soal. Konten data dan ketidakpastian, subkontennya adalah data dan representasinya. Nanti di bagian ke-7 akan kita bahas tentang ketidakpastian, data dan ketidakpastian untuk konten, subkonten ketidakpastian dan peluang. Oke, adik-adik sudah siap ya? Sekali lagi, ini adalah bagian ke-6, konten data dan ketidakpastian, subkonten data dan representasinya. Nah, ini kompetensi yang diukur ada 2. Yang pertama adalah menentukan dan menggunakan min, median, dan modus. Kalian masih ingat apa itu min, apa median, dan apa itu modus? Masih ingat? Apa itu min? Min atau rata-rata atau rata? Apa yuk? Ya, jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Bagaimana kalau data dinyatakan dengan tabel frekuensi? Bagaimana min atau ratanya itu? Oh ya, jumlah frekuensi kali data dibagi dengan jumlah frekuensi. Kalau median? Apa median? Iya, nilai tengah data yang bagaimana? Yang urut atau yang sudah diurutkan atau yang terurut. Kalau modus? Iya, modus adalah data yang frekuensinya tertinggi atau data yang paling sering muncul. Jangan lupa, itu akan kita gunakan nanti dalam pembahasan soal ini. Nah, kita lihat soal nomor 1, yaitu pilihan ganda. Judulnya tentang COVID-19 merambah ASEAN. Ini kita saat ini masih merasakan dampaknya sehingga harus bekerja dan belajar dari rumah. Kemudian kemarin Lebaran juga dilarang cuti. Sehingga tidak bisa banyak yang tidak bisa full camp atau pulang kampung. Ya. Ini soalnya, sejak Januari 2020, sejenis virus menimbulkan kegaduhan di Provinsi Wuhan, Cina. Kemudian menyebar ke banyak negara. Diagram berikut merupakan data penderita sembuh dari wabah COVID-19 di beberapa negara ASEAN. Ini datanya. Dinyatakan dalam bentuk grafik. Ya.
Ini penderita, ini yang sembuh. Jadi ini yang kuning, ini penderitanya. Ungu ini adalah yang sembuh. Ini di Singapura, ini Indonesia, dan seterusnya. Pertanyaannya, urutan negara-negara tersebut berdasarkan banyak penderita yang sembuh dilanjutkan dengan abjad nama negara secara meningkat adalah. Meningkat itu artinya dari kecil ke besar. Itu bisa juga kalau nggak meningkat ya naik, urutan naik. Kemudian kalau ada yang sama dilanjutkan dengan abjad nama. Ambil contoh di sini. Jadi kalau ini data ini mana data sembuh? Ini pilihan ganda ya, ini pilihannya. Data sembuh itu ini di negara ASEAN. Nah, sekarang yang ditanyakan tadi apa? Urutannya. Dari mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu paling sedikit sembuh. Mana? Nah, kita lihat. Nih, 0 ini ya. Yaitu negaranya mana? Thailand. Ya. Jadi nomor 1 itu Thailand. Nomor 2, 1. Nah, 1 ini ada 2. Yaitu Brunei dan Kamboja. Brunei itu huruf pertamanya B, Kamboja itu huruf pertamanya K. Duluan mana? Duluan B, maka urutan kedua adalah B. Baru Kamboja nomor 3. Nomor 4, ini Filipina. Nomor 5, Indonesia. Nomor 6. Nah, sama-sama 16, sama-sama 17. Indonesia dan Vietnam. I dengan V itu duluan I, makanya Indonesia dulu 5. Baru Vietnam 6, 7 Malaysia, 8 Singapura. Kalau begitu mana yang benar urutannya sesuai dengan ini? Pertama Thailand, terus 2 Brunei, 3 Kamboja, 4 Filipina, 5 Indonesia, 6 Vietnam, 7 Malaysia, 8 Singapura. Berarti jawabannya adalah C. Tidak susah kan? Bisa dipahami ini? Oke, kita lanjut. Nomor 2. Masih sama stimulusnya. Negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah adalah. Rasio itu sama dengan perbandingan. Jadi rasio kesembuhan berarti sama dengan apa? Rasio sembuh. Mana rasio kesembuhan? Ya banyaknya pasien sembuh atau jumlah pasien sembuh atau penderita sembuh dibagi jumlah seluruh penderita. Ya. Kalau begitu dari data ini tadi, ini data yang sembuh bahwa atas data jumlah penderita. Berarti ini kalau dicari rasio kesembuhannya. Jadi di Singapura rasio kesembuhannya adalah 131 dibagi 385 atau dibanding 385 itu kalau disederhanakan 0,34 dan seterusnya. Nah, yang paling rendah mana? Ya ini jelas meskipun tidak dibuat ini sebenarnya juga ketahuan. Ini kan 0. Jadi inilah yang paling rendah. Negara mana? Thailand. Jadi jawabannya adalah Thailand. Kalau yang paling tinggi mana? Mana yang paling tinggi? Iya, Singapura itu 0,34. Bisa dipahami di sini?
Kemudian nomor 3 uraian. Tepatkah menggambarkan banyak penderita COVID-19 di beberapa negara ASEAN menggunakan ukuran pemusatan rata-rata? Jelaskan. Tepat apa tidak? Harus tahu dulu apa syaratnya bisa menggunakan rata-rata. Syaratnya adalah sebaran data atau data-data tersebut itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Nah sekarang kita lihat data itu. Jauh enggak bedanya? Iya jauh, ini terutama Malaysia ini. Sampai ribuan. Sementara yang lain ada yang puluhan, ada ratusan tidak lebih dari 500. Jadi pernyataan ini tidak tepat. Kenapa? Karena syarat dapat digunakan ukuran pemusatan rata-rata atau rata atau min, itu sebaran data itu tidak terlalu jauh perbedaannya. Sementara ini beda jauh. Ya ada sampai 1000, sementara yang lainnya 51 sampai 131. Jelas ya bedanya ya. Kenapa tidak tepat? Andaikan ribuannya ini tidak ada ya bisa jadi tepat. Oke, bisa dilanjut? Begitu kita lanjut nomor 4. Ini pilihan ganda. Pohon-pohon melepaskan air melalui daun-daunnya yang disebut transpirasi. Transpirasi itu proses melepaskan air melalui daun pada tumbuh-tumbuhan. Fakta iklim yang mempengaruhi transpirasi adalah intensitas penyinaran matahari, tekanan uap air di udara, suhu, dan kecepatan angin. Transpirasi dari tubuh tanaman pada siang hari akan melebihi evaporasi dari permukaan air atau permukaan tanah. Dan saya pindah saja di bawah. Saya nggak menutup ya. Sebaliknya pada malam hari lebih sedikit dan bahkan tidak ada transpirasi. Malam hari sedikit bahkan tidak terjadi atau tidak ada transpirasi. Tabel berikut menunjukkan kecepatan rata-rata air yang terlepas dari daun-daun pohon di sebuah taman pinggiran kota. Perhatikan juga gambar pohon yang tersedia. Ini gambar pohon yang tersedia. Daunnya lebat ya. Ini ada akar-akarnya. Ini berpengaruh terhadap proses transpirasi. Ini ada pohon Grindelia. Itu kecepatan rata-rata air yang terlepas setiap hari dalam miligram per sentimeter persegi. Grindelia 29, Botlebras 33, Oak 42, Sycamore itu 38. Ini sumbernya Ensiklopedia Matematika seri lingkungan. Nah, pertanyaannya, berdasarkan tabel tersebut, pernyataan tentang ukuran pemusatan yang benar adalah, ukuran pemusatan itu apa? Modus, median, min. Mana yang benar? A. Rata-rata air yang terlepas setiap hari 34,5 mg per sentimeter persegi. Bawahnya 36,5. Median kecepatan rata-rata air yang terlepas dari keempat pohon ini 35,5 mg. Modus 37,5 mg. Mana yang benar? Ya, kita coba cari min atau rata-ratanya. Rata-rata tadi apa?
jumlah semua data dibagi banyak data. Nah, ini jumlahkan. Nah, 29 tambah 33 tambah 42 tambah 38. Bagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4. Itu bagi 4. Berapa itu? Jumlahkan 142 bagi 4. Berapa? Iya, 35,5. Berarti AB salah. Ya? 34,5, 36,5, yang benar 35,5. Sekarang untuk mencari median gimana? Iya, data diurut dulu. Nih 29, 33, 42, 38 kan enggak urut. Jadi supaya urut, 29, 33, 38 baru 42. Median itu apa? Nilai tengah. Nah, mana nilai tengahnya? Nih dua data berarti di sini tengahnya itu. Nah, inilah mediannya. Karena median terletak di antara dua data, maka rata dari dua data itu. Yaitu 33 ditambah 38 dibagi 2. Sama dengan berapa itu? Ya, 71 dibagi 2. Sama dengan berapa? 35,5. Nah, sudah ketahuan sekarang yang benar adalah C. Nah, sekarang kalau dicari berapa modusnya, enggak punya modus, ini semua masing-masing muncul sekali. Tidak ada yang paling sering muncul. Maka jawaban yang benar adalah C. Bagaimana adik-adik, bisa dipahami nih? Jadi lanjut. Oke, sekarang nomor 5. Pilihan ganda masih stimulus yang sama. Hanya di sini pertanyaannya, Pak Jaya ingin mengajak keluarganya piknik ke taman yang segar dan cahaya matahari cukup. Menurut data dan gambar tersebut, taman manakah yang menjadi prioritas akan dipilih Pak Jaya? Yang dipilih yang bagaimana? Ya, yang banyak pohon, yang udaranya segar, taman yang menyegarkan, terutama di siang hari, karena ini kan siang hari waktunya. Bisa dimengerti nih? Maka yang paling banyak daunnya sehingga banyak menghasilkan oksigen dan uap air. Yang mana itu? Silakan lihat ini, yang paling banyak menghasilkan air adalah oak. Ya. Maka jawabannya adalah C. Taman yang banyak pohon, oak, karena daunnya paling banyak melepaskan air. Bisa dipahami sampai di sini? Nggak susah kan? Ya, yang penting baca dan dipahami dulu, baru dijawab. Oke, bisa dilanjut? Lihat nomor 6. Pilihan ganda kompleks. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah titik-titik bisa lebih dari 1. Yang pertama, tempat yang banyak pohon oak terasa lebih segar dibandingkan tempat yang banyak pohon grindela. Kita lihat mana yang lebih banyak mengeluarkan air. Lihat di situ. Oak berapa? 42. Grindela 29. Berarti kan lebih nih. Berarti betul pohon oak itu terasa lebih segar. Nah, jadi itu benar. Tempat yang banyak pohon sycamore terasa lebih kering dibandingkan tempat yang banyak pohon Hudibras. Battlegrass ya. Benar? Kita lihat.
untuk pohon sycamore itu 38. Sedangkan Battlebrush 33. Lebih berarti mestinya bukan terasa lebih kering tapi lebih basah atau lebih segar. Ya. Berarti ini salah. Dianjurkan lebih banyak menanam pohon hoak daripada Battlebrush. Benar apa enggak? Benar ya. Karena pohon hoak dengan Battlebrush kan lebih banyak mengeluarkan air pohon hoak. Ya. Supaya apa? Agar udara lebih segar. Kemudian yang terakhir, malam hari terjadi transpirasi yang lebih baik daripada siang hari. Benar atau salah? Iya salah. Kenapa? Berdasarkan informasi atau bacaan, berdasarkan pengetahuan atau sains, bahwa pada malam hari itu malah sedikit terjadi transpirasi, bahkan tidak terjadi. Ya. Malam hari lebih sedikit, bahkan tidak terjadi transpirasi. Coba baca di soal sebelumnya tadi. Oke? Kita lihat nomor 7. Nah, sekarang ganti stimulus, soalnya pilihan ganda. Diagram berikut menunjukkan keadaan ketenaga kerjaan Indonesia pada Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, nomor 13, angkatan kerja berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Diagram garis menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran terbuka laki-laki dan perempuan dari Agustus 2015 sampai Agustus 2019. Berdasarkan diagram tersebut, pernyataan yang benar adalah A, B, C, D. A, rata-rata tingkat pengangguran terbuka, nanti saya singkat TPT, laki-laki itu 5,06, perempuan 5,55. Median TPT laki-laki 5,4, modusnya 5,4. Harus dicari modus median dan mean-nya sehingga bisa menentukan mana benar dan mana yang salah. Oke? Kita lihat. Ini jawaban yang benar adalah B. Dari mana? Kita lihat pembahasannya. Ini pembahasan nomor 7. Rata atau rata-rata PTP laki-laki. Berarti jumlah PTP laki-laki dibagi berapa tahun tadi? 2015 sampai 2019, yaitu 5 tahun. Banyaknya data kan 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kalau dihitung? 28,01 dibagi 5 sama dengan 5,60. Berarti benar apa salah A tadi? Salah ya. Sekarang rata-rata PTP perempuan. Berarti banyaknya PTP perempuan tiap tahun dijumlahkan sampai 5 tahun itu dibagi 5. 27,75 bagi 5, 5,55%. Ya. Yang C, nah, data urut PTP laki-laki. Ini kalau diurutkan, karena ini ada pakai koma ya, jarak antara dua data kita beri tanda titik koma ya, bukan koma.
Berapa data banyaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mana yang di tengah? Ini data ini di tengah. Maka itulah medianya, yaitu 5,53%. Modusnya nggak punya modus, masing-masing semua sama, baik laki-laki maupun perempuan, munculnya sekali-sekali ya. Makanya jawaban yang benar adalah jawaban B. B ya. Nih. Rata-rata PTP perempuan selama 5 tahun dari 2015 sampai 2019 adalah 5,55%. Oke, sekarang nomor 8. Pas soal nomor 8, ini nomor 8. Masih pilihan ganda. Joni seorang lulusan SMA. Pada saat itu Joni datang ke Bursa Tenaga Kerja dan mendapatkan info tidak ada formasi tamatan SMA di semua perusahaan. Apa saran Anda yang paling logis untuk Joni? A. Joni mendatangi tempat pelatihan dan mendaftar untuk mengikuti pelatihan agar tumbuh jiwa kewirausahaan. B. Joni memutuskan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi swasta walaupun kesulitan membayar biaya kuliah. Nah, kalau dia terlalu memaksakan. Kalau kesulitan ya enggak usah kuliah, kecuali nanti ada yang menjamin, ada dapat jaminan mendapatkan beasiswa. Misalnya beasiswa tidak mampu misalnya ya silakan. Kalau B itu rasanya kita tidak menyarankan itu. C. Joni menganggur dulu sambil menunggu. Wah, nyuruh kok menganggur. Baiknya ya janganlah ya kan. Joni berencana ikut program transmigrasi keluar pulau yang akan diberangkatkan 2 tahun. Wah, masih lagi nunggu 2 tahun berangkatnya kan ya. Kalau langsung berangkat bisa jadi ya kan. Jadi jawaban yang benar adalah ya A ya. Tuh, jadi yang paling logis dan kursus di mengikuti pelatihan itu biasanya ya cari yang gratis di BLKI misalnya ya. Kalau harus bayar kesulitan ya cari yang gratis, tapi kalau mampu bayar ya silahkan. Kemudian nomor 9, pilihan ganda kompleks. Dari data yang sama tadi, dengan melihat diagram tersebut tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Ini pernyataannya. Angkatan kerja pada tahun berikutnya semakin bertambah sehingga pengangguran berkurang. Benar? Ya. Dengan bertambahnya angkatan kerja artinya pengangkatan pekerja ya. Artinya yang nganggur-nganggur diangkat jadi pekerja maka akan mengurangi pengangguran. Ya. Ini benar ya. Kemudian yang kedua atau yang B, pengangguran akan cenderung menurun baik laki-laki maupun perempuan pada tahun berikutnya. Ini benar. Ini lihat kecenderungan ini kan menurun ini. Berarti pernyataan ini adalah benar. Iya. Kemudian yang ketiga, usaha industri rumah tangga membuka cabang baru dan menjamur di mana-mana pada tahun berikutnya. Benar ini? Ya, kita tidak bisa menentukan ini karena tidak ada informasi ke arah sana. Adakah di stimulus soal tadi yang bercerita tentang ini atau membahas tentang usaha industri rumah tangga membuka peluang cabang baru dan menjamur pada tahun berikutnya? Tidak bisa diprediksi, tidak ada informasi tentang itu ya. Ini jawaban ini adalah salah. Kemudian yang keempat atau D, tingkat pengangguran terbuka perempuan semakin menurun karena laki-laki banyak bekerja pada tahun berikutnya. Tidak ada kaitannya ya. Menurunnya
tingkat pengangguran terbuka untuk perempuan tidak dipengaruhi oleh laki-laki, tidak dipengaruhi oleh kalau keseluruhannya dipengaruhi, tapi untuk laki-laki dan perempuannya ini tidak saling mempengaruhi, sehingga jawabannya adalah salah. Oke, bisa dipahami nih. Kita lihat nomor 10. Pilihan ganda kompleks. Nah, ini sudah ganti stimulus ya. Perhatikan tabel perkembangan berat badan janin dan ibu hamil selama kehamilan berikut ini. Ya, jadi kalau ibu hamil atau anak-anak balita itu ya sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya. Sekurang-kurangnya diukur berat badan dan tinggi badannya. Kalau bayi ya panjang badannya. Ini 8 sampai 9 minggu ini. Rata-rata berat badan janin itu 1 gram. Tingginya rata-rata 4 cm. Kemudian rata-rata kilogram pertambahan berat badan ibu ini. Pertanyaannya sekarang, seorang ibu hamil memeriksakan dirinya di puskesmas atau ke puskesmas tanggal 5 Januari 2019 dengan berat badannya 45. Dengan kehamilan 11 sampai 12 minggu. Tanggal 19 Maret berat badannya menjadi 45 kg ibu tadi. Dengan melihat tabel perkembangan berat badan janin dan ibu hamil selama kehamilan tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Jadi fokus kita lihat ini. Nah, ya. Jadi tanggal 5 Januari 2019, maaf ya, bukan 2020. Itu kok 2020. Ini 2019. 19 ya. 2019. Ya. Ya. Tuh, jadi kita lihat ini pada 5 Januari 2019 ini pada kehamilan 11 sampai 12 minggu menimbang ibu hamil tadi 45 kg. Kemudian pada tanggal 19 Maret 2019 nimbang lagi 45 kg. Berarti berapa lama ini? Berapa minggu ini? Dari 5 Januari sampai 19 Maret itu. Kita lihat ini. 5 sampai 19 kurangi 5 berapa? Iya 14 hari. 3 dikurangi 1, 2 ini. 2 bulan 14 hari. 2 bulan 14 hari itu 1 bulan berapa minggu? Ya rata-rata 4. Berarti ini 14 itu 2 minggu, 2 bulan itu 8 minggu. Berarti 10 minggu. Nah kalau nimbang 5 Januari 2019 tadi, itu kehamilan 11 sampai 12 minggu. Berarti pada tanggal 19 Maret itu kehamilan berapa minggu? Iya 21 sampai 22 minggu. Ini berat rata-rata janin, panjang atau tinggi janin, ini pertambahan berat ibu. Sekarang kita lihat. Tadi nimbangnya 45, 19 Maret 45, berarti tidak naik, naikannya 0. Padahal mestinya paling tidak naiknya ya 3,6 kilo lah ibu tadi. Harusnya di sini beratnya itu ya 48,6. Idealnya begitu. Nah, berarti lihat ini dari hasil-hasil ini coba ini benar apa salah. Berat badan ibu hamil tanggal 19 Maret kurang dari berat badan ibu hamil yang ideal. Benar? Iya benar, karena idealnya itu
berat badan ibu itu mestinya 45 ditambah 3,6 tadi, ya kan? Tadi 48,6. Benar ini ya, kurang ideal. Tanggal 19 Maret, berat badan ibu hamil minimal 50 kilo. Benar? Berat janin minimal 485. Benar? Salah, mestinya berat badan ibu tadi 45 tambah 3,6. Berarti berapa ini? 48,6, kok komanya double. 48,6. Komanya double. Lagi, jadi harusnya ini tadi idealnya itu tambah 3,6 naiknya itu. Makanya ini jawaban ini adalah ini 48,6 ya, ini 50. Berat badan janin idealnya berapa? 400 gram, bukan 485 ya. Jawaban ini salah. Nomor yang C salah juga. Berat janin idealnya 400 kurangi 15 kenaikannya ya. Atau bertambahnya itu. Berarti 385. Ideal, tinggi janin ideal berapa? 18,5. Lah ini benar tapi ini salah. Berarti salah. Tinggi badan janin tanggal 19 Maret bertambah 14 cm. Dan berat badan janin bertambah 195. Mestinya tambahnya tinggi badan janin idealnya kan 25. Nah, panjang badan janin idealnya ini 25 ya. Berat badannya bukan 195 idealnya, tapi 385. Jadi jawaban ini juga salah. Kalau kuncinya rasanya ini dikatakan benar, ini mestinya salah ya. Nah, nomor 11. Kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat dinantikan. Hamilnya seorang ibu merupakan kabar gembira. Seorang ibu hamil dapat disarankan untuk mengecek keadaan saat pertama hamil sampai melahirkan agar bayi dalam kandungan terpantau sehat sampai ibu melahirkan bayinya. Lanjut. Ini maaf ya. Ini adalah tip menambah kenaikan berat badan ibu hamil dan janin dalam kandungan. 1. Penuhi sayur dan buah. Mengkonsumsi ikan laut, camilan sehat. Yang kedua, minum air putih, susu ibu hamil, tinggalkan minuman bersoda. 3. Rutin cek kesehatan, istirahat dan olahraga yang cukup, hindari stres dan hindari makanan pedas. Nah, perhatikan kembali tabel perkembangan berat janin ibu hamil pada nomor 10 ini ya. Nah, ini ibu hamil memeriksakan tanggal 5 Januari 2019 berat badan 45 pada kehamilan 11 sampai 12 minggu. Kemudian tanggal 19 Maret memeriksakan badannya 48. Dengan melihat tabel
apa saran paling logis yang akan diterima ibu hamil dari dokter di puskesmas? Kita lihat ini sama dengan tadi kan. Nih, jadi tanggal 5 Januari pada gamilan 11 sampai 12 minggu ibu tadi nimbang 45. Tanggal 19 Maret nimbang lagi 48. Ini lamanya tadi 14 hari tambah 2 bulan berarti 10 minggu. Maka ini berarti pada gamilan ke 21 22 minggu. Idealnya ini beratnya bayi. Kemudian tinggi rata-rata bayi ini 25 cm. Idealnya kenaikan berat badan ibu tadi berapa? Ini lihat. Idealnya naik 3,6. Tapi yang terjadi berapa naiknya? 3 kg. Ini menunjukkan bahwa berat badan ibu hamil itu kurang. Nah, kalau kurang, sebagai dokter apa saran yang diberikan? Nah, melihat ini, 5 ini. Nah, sekarang dari pilihan ini mana yang menyarankan 5 ini? Kita lihat A. Silahkan ibu olahraga lari. Boleh minum minuman apa saja. Tapi kan tidak boleh bersoda. Apalagi suruh sedikit saja istirahat. Tidak salah. B. Berat badan ibu melampaui berat badan ideal ibu hamil. Ibu harus menghindari makanan pedas. Benar nih? Salah, kurang berat badan. Nah, yang benar adalah C. Ibu hamil harus rajin makan ikan laut. Ini, ya kan? Minum susu, ya. Kemudian rutin cek kesehatan. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya juga, bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan juga orang tua dan siswa, kiranya ada buku yang bisa disiapkan untuk mempersiapkan. Kalau Bapak Ibu orang tua ya putra putri atau cucu-cucunya, kalau Bapak Ibu guru kepala sekolah ya untuk menyepikan siswanya, kalau siswa sendiri ya untuk menyiapkan dirinya supaya siap menghadapi asesmen nasional, di mana di dalamnya ada AKM literasi, AKM numerasi, survei lingkungan belajar, dan survei karakter. Bukunya namanya Detik-Detik Asesmen Nasional atau Jenjang SDMI, SMPMTS, SMA, MA, SMK, MAK, dan paket C. Ini kelebihan buku tersebut, tidak usah saya bacakan lagi. Jadi sesuai dengan dokumen final pengembangan asesmen nasional dan Pusmenjar mengakomodasi 5 asesmen tadi, ada literasi, numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Memuat 5 paket soal, baik 5 soal literasi dan 5 paket soal numerasi, dilengkapi dengan bedah soal AKM. Ada dilengkapi buku guru yang memuat uraian tentang asesmen nasional, tip membuat soal AKM, kisi-kisi AKM, dan kunci dan pembahasan. Bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah dan orang tua, kalau menginginkan buku tersebut silakan untuk Kota Balikpapan, Pasir, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU, silakan hubungi Mas Sugianto. Ini nomor HP-nya. Untuk Samarinda, Kukar, Kutai Barat, dan Mahulu, itu Mas Cesar Triwinanto. Ini nomor HP-nya. Untuk Buntang dan Kutai Timur, Saudara Danang Setio Budi, nomor HP-nya. Untuk Tanjung Selor atau Kabupaten Bro, Mas Kristo Anandita YB, ini nomor HP-nya. Silakan Bapak Ibu guru kepala sekolah bisa menyiapkan buku-buku tersebut untuk ditaruh di perpustakaan, sehingga para siswanya tidak harus membeli.
Oke. Nah, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan dengan video-video yang saya bagikan melalui channel Daryana Berbagi ini. Jangan lupa like, share, dan komennya. Like, share, dan komennya. Nah, bagaimana adik-adik bisa mengikuti dengan baik? Ya, harapannya sekali lagi sesuai dengan tujuan saya membuat video ini adalah untuk membantu khususnya adik-adik pelajar SMP MTS sederajat, juga membantu Bapak Ibu guru dan orang tua dalam rangka menyiapkan peserta didik, kalau orang tua ya putra putri atau cucunya, supaya mereka siap untuk menghadapi asesmen nasional yang akan diselenggarakan SD, SMP, SMA, SMK itu nanti bulan September, dan untuk SD MI sederajat bulan Oktober. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat khususnya kepada adik untuk belajar dan belajar meskipun harus belajar dari rumah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih.